Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di channel Maraja Organik bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian. Teman-teman, di dalam melakukan pemupukan melalui foliar aplikasi atau penyemprotan ke stomata daun, tentu tidak serta-merta itu diaplikasikan begitu saja. Jadi muatan-muatan ataupun unsur-unsur yang harusnya diperhatikan ini sangat menentukan terserap atau tidaknya pada stomata daun tersebut. Nah, teman-teman, perdebatan-perdebatan yang terjadi ini itu sebelum adanya pupuk yang berteknologi nano. Dulu ataupun sebelum ada yang berteknologi nano ini, pupuk ini paling tinggi ukuran partikelnya itu di mikron. Sama dengan stomata daun itu, ukuran pori-porinya mikro. Jadi sangat selektif sekali unsur-unsur ini bisa diserap. Seperti misalnya yang bermuatan positif, nah itu yang paling cepat terserap oleh stomata daun. Tapi yang muatannya negatif, misalnya yang anion, itu agak lambat. Bukan berarti tidak diserap, tetapi agak lambat. Nah, muatan-muatan positif ini diantaranya kayak misalnya amonium, kalium, itu kan ada magnesium, ada ada kalsium. Nah, ini muatan-muatan positif yang paling cepat diserap oleh tanaman yang diaplikasikan pemupukan melalui stomata daun. Tetapi akan berbeda ceritanya ketika unsur atau muatan yang diberikan ini ukuran partikelnya sudah berbentuk nano. Kenapa? Karena stomata daun ini kan pori-porinya ukurannya mikron. Jadi ada penghambatan yang bisa terjadi ketika misalnya unsur-unsur partikel ini masih ukurannya di mikron. Nah, kalau dia misalnya unsurnya sudah nanoteknologi, itu di bawahnya mikron itu adalah nano. Jadi mesh dulu, ukuran mesh, terus di bawahnya itu adalah mikron, di bawahnya lagi itu nano. Nah, nano itu sendiri itu ada tingkatan-tingkatannya, dan yang paling bagus itu adalah nano yang ukuran 10 nano. Jadi ukurannya 10 seperti itu. Teman-teman semuanya, memang ketika mengaplikasikan pemupukan di daun ini itu juga harus dicermati, karena stomata daun itu berada di bawah daun. Jadi berada di bawah daun. Nah, kalau kita menyemprotnya di atas permukaan daun ini, itu saya jamin 1000% tidak akan tidak akan diserap oleh tanaman. Nah, yang dimaksud stomata daun itu di bawah daun. Misalnya cabai. Cabai rata-rata petani menyemprot di atas. Nah, bagaimana bisa ada kelihatan hasilnya? Nah, sedangkan stomatanya itu di bawah. Pori-pori mikronya itu di bawah. Jadi foliar aplikasi ini harus pas pada stomata daun. Nah, kenapa kalau saya biasa memberikan saran untuk pengaplikasian ini itu di bawah daun. Nah, berbeda kalau padi. Padi itu kan sifatnya berdiri. Jadi kita mau semprot model seperti ini pun itu bisa. Tapi kalau kayak jagung, cabai, tomat itu harus dari bawah ke atas. Jadi spoiler dari hand sprayernya itu harus dari bawah ke atas untuk menyemprotnya, karena harus ketemu dengan stomatanya. Karena kalau di atas ini nggak bisa, stomata ini di bawah. Jadi kalau misalnya menyemprot dengan foliar aplikasi ini harus di bawah daun. Nah, itu teman-teman. Jadi menggunakan teknologi nano ini adalah cara yang paling efektif untuk penyerapan nutrisi. Kenapa? Karena kalau dia sudah
teknologi nano, ini mau dia muatannya positif ataupun negatif, itu langsung terserap oleh tanaman. Kenapa? Walaupun misalnya si di stomata daun ini muatannya negatif dan di pupuk teknologi nano ini ada kandungan negatifnya karena partikelnya lebih kecil. Ibaratnya pintu seperti ini, yang mau masuk itu seperti ini, otomatis dia pasti akan masuk. Bahwa nanti serapannya tidak sama dengan yang bermuatan positif itu pasti. Nah, itu perbedaan dari pupuk yang sudah berteknologi nano dengan pupuk yang ukuran partikelnya masih mikron ataupun masih mesh seperti itu. Nah, teman-teman, hukum dari penyerapan nutrisi ini memang positif bertemu dengan negatif. Pupuk itu harus muatannya kation, sedangkan akar ini muatannya negatif. Atau stomata daun itu juga muatannya negatif. Jadi begitu positif ketemu dengan positif, ini akan terjadi penyerapan yang lebih cepat dibanding antara negatif dengan negatif. Tetapi ketika partikelnya sudah berupa nanoteknologi, itu berbeda. Karena kenapa? Dia tidak butuh lagi penguraian. Dia sudah walaupun berbentuk anion itu langsung terserap secara sempurna. Walaupun digunakan oleh tanaman ini tidak 100% langsung. Karena kan misalnya kita aplikasi di masa vegetatif. Itu kan tanaman tidak langsung menggunakan seluruhnya nutrisi yang ada itu. Dia bertahap, dia nanti berikan di pucuk, nanti diberikan ke buah seperti itu. Jadi bertahap itu disimpan. Nah, tapi kalau misalnya aplikasi pupuknya ini yang seperti fermentasi atau misalnya dekomposisi atau misalnya pupuk dari kimia yang masih sifatnya mikron, nah tentu perlu sangat hati-hati di dalam mengaplikasikan melalui foliar aplikasi atau pemupukan melalui stomata daun. Karena ini yang menyebabkan kenapa pengguna organik itu tidak diminati kebanyakan petani karena salah aplikasi. Bukan karena pupuk organiknya tidak bagus, tapi karena salah aplikasi, ketepatan cara yang tidak sesuai sehingga efek yang ditimbulkan oleh pupuk itu tidak nampak oleh petani seperti itu. Olehnya kalau menurut saya ini semua produsen-produsen ini itu harus turun ke lapangan, mempraktekkan langsung bagaimana cara mengaplikasikan pupuknya. Kalau misalnya aplikasinya ke daun itu seperti apa? Kalau misalnya pengaplikasiannya ke tanah, kondisi tanahnya harus bagaimana? Karena teman-teman, pupuk itu walaupun tinggi kandungannya, kalau tidak diantarkan oleh air, itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Kenapa saya sampaikan bahwa hentikan pemupukan pada musim kemarau? Karena itu pasti akan sia-sia. Pupuk itu akan bisa diserap oleh tanaman kalau ada pengantarnya air. Tapi kalau tidak diantar oleh air, bagaimana caranya akar ini bisa menyerap nutrisi tersebut? Nah, kenapa kalau misalnya musim kemarau, itu tanaman layu semua? Karena apa? Tidak bisa menyerap nutrisi. Karena tidak ada air yang mengantar nutrisi itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya pun mau lebih efektif, sebaiknya melakukan pemupukannya lewat batang saja, lewat akar saja. Kenapa? Karena sudah tidak ada sudah tidak ada kendala kalau kita mengaplikasikannya lewat akar. Namun bagi petani padi, saya harus jelaskan ini berulang-ulang. Jangan pernah melakukan pemupukan pada saat airnya lagi tergenang. Jangan pernah melakukan pemupukan pada saat tanahnya lagi kering kerontak. Karena apa? Pasti akan terjadi penguapan, pasti akan terjadi keterlarutan di dalam air. Waktu yang tepat atau kondisi yang tepat memupuk pada tanaman padi, tanaman jagung,
atau tanaman-tanaman yang lain pada saat kondisi tanahnya sedang lembab. Kenapa? Karena pupuk itu akan masuk dulu ke dalam tanah, nanti akan diurai kalau misalnya masih butuh perombakan oleh bakteri, baru diserap oleh akar tanaman. Tapi kalau misalnya mau menggunakan yang aplikasinya yang berteknologi nano, perhatikan pada cara pemupukannya. Jangan dipupuk kalau misalnya kayak cabai, tomat. Memupuknya dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah. Spoilernya itu, semprotannya ini di depan, ini jangan seperti ini, tapi dari bawah. Contoh ini tanaman, ini daunnya kan di bawah begini nih. Nah, ini yang kita tuju nih. Karena stomata berada di bawah daun ini. Jadi disemprotnya dari bawah ke atas. Jangan dari atas ke bawah. Karena kalau dari atas ke bawah, walaupun itu pupuk berteknologi nano, itu tidak akan maksimal. Atau bahkan tidak terserap oleh tanaman tersebut. Nah, daripada nanti pengaplikasiannya kurang pas, lebih baik lakukan penyemprotan melalui akar seperti itu. Tapi kalau penyemprotannya benar dengan pupuknya yang berteknologi nano, itu 100% bisa melalui daun, bisa melalui stomata daun. Kenapa? Karena partikel unsur yang ada di pupuk teknologi nano lebih kecil daripada ukuran pori-pori mikro yang ada di mulut atau stomata daun tersebut. Jadi dia mau kation ataupun anion bisa terserap 100%. Walaupun tidak langsung digunakan sepenuhnya oleh tanaman tersebut. Karena tanaman ini kan pertumbuhannya perlahan, pembungaannya perlahan, pembuahannya perlahan. Jadi nutrisi itu akan masuk diserap oleh si stomata tersebut. Begitu teman-teman. Jadi sebagai kesimpulan, kalau Anda menggunakan pupuk berteknologi nano, yakin bahwa stomata daun mampu menyerap seluruhnya, baik yang unsurnya ini sudah bermuatan positif ataupun negatif, kation ataupun anion, itu bisa diserap melalui stomata daun. Garis bawahi yang berteknologi nano. Tapi kalau pupuk-pupuk biasa, saya sarankan tidak usah memupuk melalui daun, tetapi lakukan pengecoran atau lakukan penyemprotan ke tanah langsung, ke areal perakaran, supaya tidak ada resiko. Nah, resikonya apa? Resikonya tidak terserap oleh tanaman tersebut. Jadi, lakukan pemupukan tepat cara, tepat dosis, tepat waktu, sehingga hasilnya juga bisa maksimal. Terima kasih teman-teman semuanya. Sharing kita hari ini saya cukupkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.